Hujan turun dengan lembut di kota Seoul, menyisakan kilau lampu-lampu neon yang memantul di trotoar basah. Di sebuah mansion megah yang dikelilingi pagar tinggi dan patroli keamanan 24 jam, seorang nenek berusia 78 tahun, Madam Han Sujin, pewaris grup perusahaan raksasa Hansong, diam-diam memasukkan beberapa pakaian lusuh ke dalam ransel usang. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita elegan, terlindungi dari dunia keras, hidup penuh kemewahan, dan dilayani puluhan staf. Namun malam itu, keinginannya berbeda. Ia ingin kembali menjejakkan kaki ke dunia yang pernah ia tinggalkan puluhan tahun lalu, jalanan. Ini satu-satunya cara, gumamnya, sambil memantang foto cucunya, Han Ji-won, pewaris muda perusahaan. Ji-won, CEO tampan berusia 29 tahun, terkenal dingin, serius, dan menutup diri. Ia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun. Baginya, hubungan adalah gangguan, dan cinta hanyalah kelemahan yang mengacaukan fokus. Namun, semua berubah sejak ia mengenalkan seorang gadis sederhana bernama Seo Yoon-hee, mahasiswi miskin yang bekerja paruh waktu di toko roti sebagai teman kepada sang nenek. Senyuman Yoon-hee yang polos, cara bicaranya yang sopan, dan kebaikan alaminya menembus dinginnya dinding hati Ji-won. Dan justru karena itu, Madam Han mulai curiga. Apakah gadis itu mencintai Ji-won atau melihat uangnya? Bayangan masa muda tiba-tiba kembali menghampirinya. Kenangan tentang bagaimana ia pernah ditipu oleh seseorang yang pura-pura mencintai dirinya demi harta. Tak ingin cucunya mengulang takdir pahit itu, Madam Han mengambil keputusan besar. Ia menyamar menjadi pemulung. Bukan sehari, bukan seminggu, melainkan sampai ia menemukan kebenaran. Di sebuah gang kecil dekat asrama mahasiswa, Yoon-hee baru saja keluar dari toko roti tempat ia bekerja. Bajunya bau tepung, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya lelah. Tapi matanya tetap memancarkan sinar lembut. Saat itu, ia melihat seorang nenek tua dengan pakaian compang-camping sedang memunguti botol plastik dari tempat sampah. "Ah Juma, Anda baik-baik saja?" tanya Yoon-hee dengan hati-hati. Nenek itu, yang tak lain adalah Madam Han dalam penyamaran, pura-pura terkejut dan takut. Iya, aku baik. Aku hanya mencari botol untuk dijual." Yoon-hee menelan ludah. Angin malam menusuk tulang. Kulit nenek itu tampak pucat. Tanpa banyak bicara, gadis itu membuka jaketnya dan menyelimutkan ke tubuh si nenek. "Pakai ini, sampai Anda hangat." "Saya bisa pulang tanpa jaket?" Madam Han terdiam. Ia sudah mempersiapkan skenario, mengira gadis itu akan mengabaikan atau mengusirnya seperti banyak orang. Tapi Yoon-hee justru memberikan satu-satunya jaket yang ia punya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya nenek itu. "Karena Anda pasti lebih kedinginan dari saya." Suara Madam Han bergetar sedikit. Skenarionya langsung hancur hanya dalam 5 menit. Tapi itu baru awal. Dalam hatinya muncul kecurigaan baru. Kebaikan gadis ini jujur atau hanya pura-pura jika ada orang yang melihat? Ia memutuskan mengikuti gadis itu dari kejauhan. 83. Keesokan harinya, penyamaran Madam Han semakin dalam. Ia mulai tinggal di sebuah gubuk reot dekat jembatan Sungai Han, ikut tidur bersama para pemulung lain. Dari sana, ia mengamati dunia yang sudah puluhan tahun tidak ia sentuh. Dan Yoon-hee, gadis itu ternyata lebih menyedihkan dari yang ia kira. Pagi hari, Yoon-hee kuliah sambil menahan lapar. Siang hari, ia bekerja di toko roti. Malam hari, ia mencuci piring di restoran kecil. Hari libur, ia mengajar les anak SD untuk tambahan biaya makan. Bahkan, ia menabung setiap koin receh dalam kaleng bekas susu kental manis. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk membayar hutang rumah sakit ibunya yang sudah meninggal. Madam Han memperhatikan semua itu dari kejauhan. Gadis ini hidup penuh luka. Namun penyamarannya semakin berat. Ia harus menahan dingin, tidur di lantai semen, makan sisa makanan restoran, dan terkadang mencuci pakaian penuh busa di sungai. Para pemulung lain mengira ia benar-benar orang miskin, dan itu justru membuat Madam Han merasakan kembali pahitnya dunia yang ia tinggalkan.
Beginikah rasanya hidup tanpa uang? Bisiknya sambil menatap tangan keriput yang gemetar karena dingin. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa rapuh. 84. Sementara itu, di gedung Hansong Group, Ji-won sibuk menjalankan perusahaan. Namun, pikirannya kacau karena sang nenek hilang tanpa jejak. Ia menggeledah mansion, menghubungi polisi, dan mencari CCTV kota. Tak ada yang tahu. Satu-satunya orang yang masih bisa ia ajak bicara hanya satu, Yoon-hee. "Jika nenekku mendadak muncul, tolong kabari aku," katanya dengan suara cemas. Yoon-hee mengangguk. Ia merasa kasihan melihat wajah Ji-won yang biasanya tenang, namun kali ini gelisah dan tak teratur. Ia tak pernah melihat CEO sedingin itu tampak begitu manusiawi. Malam itu, Yoon-hee pulang dari tempat kerja sambil memikirkan Ji-won. Tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di gang kecil. Sosok Nanek yang kemarin ia temui tersungkur, tubuhnya gemetar. "Ah, Ajuma!" Ia berlari, memapah Nanek itu dan membawanya ke kamarnya yang kecil. Kamar Yoon-hee berukuran kecil, hanya muat satu kasur dan meja lipat. Namun malam itu kasurnya diberikan pada nenek itu, sementara ia sendiri tidur di lantai. Saat Madam Han membuka mata, ia terkejut. "Kenapa kau tidur di lantai? Itu kasurmu, bukan?" "Saya sehat dan masih muda, Anda yang butuh istirahat," jawab Yoon-hee sambil tersenyum lembut. Detik itu, Madam Han tahu, gadis ini bukan tipe pemburu harta. Namun ia belum puas. Ia ingin tahu bagaimana Yoon-hee memperlakukan orang miskin dalam kondisi yang lebih ekstrim. Dan ia ingin tahu bagaimana gadis itu memperlakukan cucunya, tanpa sadar bahwa sang nenek sedang menguji. Beberapa hari kemudian, Yoon-hee dipecat dari restoran. Alasannya, seseorang memfitnah bahwa ia mencuri makanan. Yoon-hee hanya menunduk, ia tak membela diri. "Kenapa kau diam saja?" tanya Madam Han masih berpura-pura sebagai pemulung lemah. "Jika saya membela diri, siapa yang akan percaya orang miskin seperti saya?" Jawaban itu membuat sang nenek merasakan tusukan tajam di dadanya. Apa dunia sekejam ini? Namun reaksi Yoon-hee membuatnya semakin yakin. Gadis ini tulus bukan manipulatif. Tapi ujian terakhir belum datang. Ujian terbesar justru datang dari cucunya sendiri. Suatu sore, Ji-won akhirnya menemukan neneknya, tersungkur sedang memunguti botol plastik di trotoar. "Nenek!" Suara itu mengguncang seluruh tubuh Madam Han. Ia memaksa diri berdiri tegak, berusaha tetap dalam perannya. Tapi Yoon-hee berada di dekat sana. Saat melihat Ji-won mendekat, wajah Yoon-hee memucat. "Ah, itu nenek Anda?" Ji-won tak menjawab. Ia hanya memeluk sang nenek erat-erat. "Apa yang nenek lakukan di sini? Kenapa berpakaian seperti ini?" Yoon-hee menatap mereka dengan wajah tak percaya. Ia merasa seluruh hidupnya berubah dalam sekejap. Sang nenek yang ia rawat dan beri makanan ternyata adalah nenek kandung dari pria yang diam-diam ia sukai. Dan dari sorot mata Madam Han, gadis itu merasa hanya satu hal yang akan terjadi. Ia akan disalahkan. Ia akan dituduh memanfaatkan keadaan. Ia akan dicap ingin masuk keluarga kaya. Dan ia benar. Karena malam itu, setelah dibawa kembali ke mansion megah, Madam Han akhirnya duduk di kursi empuk dan berkata dengan suara tajam, "Bawa gadis itu ke hadapanku. Aku ingin bicara dengannya." Dua mobil hitam Hansong Group berhenti di halaman mansion megah. Lampu-lampu ke-10 pilar marmer menyala, memancarkan cahaya seperti istana kerajaan. Yoon-hee berdiri kaku di depan pintu gerbang. Pakaian kerjanya yang lusuh tampak begitu kontras dengan kemewahan tempat itu. Di dalam, Madam Han duduk di kursi utama ruang tamu, elegan dalam balutan gaun sutra. Ia sudah kembali menjadi ratu keluarga Han, tak ada sedikit pun jejak pemulung. Saat Yoon-hee masuk, semua mata tertuju padanya. Beberapa sepupu Ji-won berbisik, "Dia itu gadis miskin yang ditemukan nenek, kemungkinan hanya mau uang. Lihat bajunya saja, brand KW." Yoon-hee menunduk, telapak tangannya gemetar. Madam Han membuka pertemuan dengan suara dingin. "Seo Yoon-hee, duduk." Suaranya tidak seperti saat pura-pura jadi pemulung, lebih tegas, menusuk, dan berjarak. Yoon-hee duduk hati-hati. Selama beberapa hari,
Aku bersama di kamarmu. Ya, Nenek, jawab Yunhee pelan. Nenek, nada itu mengandung teguran keras. Yunhee langsung membetulkan. Maksud saya, Madam Han. Begitu lebih tepat. Madam Han menatapnya dengan pandangan tajam, seolah ingin menembus hati gadis itu. Kau tahu siapa cucuku? Tahu, dia CEO Hansong. Kau tahu keluarganya sekuat apa? Ya, kau mudah mengerti. Bagus. Nadanya datar, tapi penuh tekanan. Lalu pertanyaan yang lebih menusuk datang. Apakah kau mencintai cucuku? Ruangan langsung hening. Bahkan detak jam pun terdengar. Yunhee terdiam. Ia tidak pernah menyiapkan jawaban. Ia bahkan tidak yakin apa yang ia rasakan. Tapi, ia tidak ingin kebohongan keluar dari mulutnya. Saya menghormati dia, tapi untuk mencintai, saya... Nafasnya berat, suaranya pecah. Saya tidak merasa layak. Ucapan itu seperti menampar seluruh ruangan. Madam Han sempat tercengung. Jawaban itu terlalu jujur. Kau tidak merasa layak, ulangnya? Saya orang miskin, Bu. Dunia kami sangat berbeda. Saya tidak ingin menjadi beban atau jadi bahan pembicaraan. Dan jika orang seperti saya masuk keluarga seperti ini, saya tahu saya hanya akan menyulitkan. Madam Han memejamkan mata. Kata-kata itu mengingatkan masa mudanya sendiri. Namun, ia tetap menjaga ekspresi dingin. Kau bisa pergi. Yunhee berdiri, membungkuk dalam, lalu keluar dengan langkah berat. Dari balkon atas, Jiwon yang menyaksikan semuanya mengepalkan tangan. Kenapa nenek memperlakukannya begitu? Serunya. Karena kau buta, jawab Madam Han tanpa melihatnya. Jiwon mengejar Yunhee ke halaman depan. Yunhee! Gadis itu berhenti, tapi tidak menoleh. Kau benar-benar tidak apa-apa? Iya, jawabnya hampir berbisik. Tadi, tentang jawabanmu pada nenek, itu yang paling jujur dari saya, Tuan. Tuan, Jiwon menatapnya dengan wajah tak percaya. Kenapa panggil aku begitu? Saya harus tahu batas, dunia kita berbeda. Jiwon merasakan hawa panas menyesakkan dada. Ia tidak pernah terbiasa dengan emosi seperti ini. Kau menghindar? Saya hanya tidak ingin mempermalukan Anda. Saat itu, air mata Yunhee turun. Ia membungkuk cetat lalu berjalan pergi, menahan tangis sepanjang jalan. Jiwon ingin mengejar, tapi ia terhenti karena melihat neneknya di depan pintu dengan tatapan penuh makna. Kau benar-benar berubah, Jiwon, kata Madam Han pelan. Apa nenek puas? Balas Jiwon. Madam Han tersenyum samar. Belum, tesnya baru dimulai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jiwon tidak bisa fokus bekerja. Ia membaca laporan keuangan tanpa memahami satu angka pun. Ia menandatangani dokumen tanpa peduli isinya. Ia bahkan mengabaikan tawaran investasi besar dari perusahaan Jepang. Sekretarisnya, Kang Minso, bahkan bertanya, "Pak, Anda baik-baik saja?" Ia menjawab pendek, "Tidak." Untuk pertama kalinya, ia jujur. Di kantor, ia tiba-tiba teringat Yunhee, wajahnya yang tangguh, senyumnya yang lembut, caranya merawat neneknya tanpa pamrih. Ia akhirnya bangkit dan berkata, "Aku keluar, hentikan semua jadwal." Seluruh lantai kantor gempar. CEO yang terkenal disiplin itu mendadak kabur dari pekerjaan. Sementara itu, hidup Yunhee semakin berat. Di kampus, teman-temannya mulai berbisik. Itu gadis yang dekat sama CEO Hanseng kan? Kudengar dia tinggal satu kamar dengan nenek CEO. Pasti dia akting baik biar masuk keluarga kaya. Ada yang lebih kejam. Perempuan miskin memang begitu, cari jalan pintas. Yunhee menahan air mata. Ia menunduk dan mempercepat langkah. Namun, seorang sengaja menjulurkan kaki untuk menjatuhkannya. Bruk! Buku-buku kuliahnya jatuh berserakan. Ups, tidak sengaja, kata gadis itu sambil tertawa. Mahasiswa lain memvideo. Yunhee buru-buru merapikan buku, tangannya gemetar, wajahnya merah. Kalau kalian punya waktu untuk menghina orang lain, sebaiknya pakai waktu itu untuk belajar. Seluruh koridor langsung membeku. Jiwon berdiri di sana, dengan jas mahal, tatapan tajam, dan aura CEO yang mematikan. Ia berjalan mendekati Yunhee, memungut salah satu bukunya, lalu berkata, "Seo Yunhee, ikut aku." Sorakan kecil dan bisik-bisik menyebar seperti api.
Gila, CEO datang ke kampus. Dia memihak gadis itu. Hubungan mereka beneran. Namun, Yeonhee hanya menggigit bibir. Ia tahu semua ini akan membuat hidupnya semakin sulit. Setelah naik ke mobil, Jiwon menatapnya dalam-dalam. Kenapa kau diam saja waktu mereka memperlakukanmu begitu? Saya sudah terbiasa, Pak. Bukan alasan. Suara Jiwon meninggi, mengejutkan dirinya sendiri. Maaf, ucap Yeonhee lirih. Jangan bilang maaf, kau bukan orang bersalah. Yeonhee menunduk, bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa semakin jauh dari pria itu. Jiwon menggertakkan gigi. Aku tidak suka melihatmu disakiti. Sekejap keheningan mengisi mobil, lalu Yeonhee menjawab perlahan. Tapi dari awal kita memang tidak seharusnya dekat. Jiwon membeku. Kau bilang karena status kita? Tanyanya. Semuanya. Latar belakang saya, masa lalu keluarga saya, hutang saya, hidup saya yang berantakan. Kalau saya dekat dengan Anda, semua orang akan mencaci saya, dan saya tidak kuat. Suaranya pecah, tapi ia tetap berusaha tenang. Saya tidak kuat jika nama Anda ikut jatuh karena saya. Ucapan itu membuat Jiwon, si CEO dingin yang tak pernah mengenal cinta, tiba-tiba merasa sesuatu menyayat dadanya. Jadi, kau menjauh bukan karena tidak suka padaku, katanya lirih, tapi karena takut menyakitiku. Yeonhee tak bisa menjawab. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Setelah di rumah, Madam Han melihat rekaman CCTV kampus. Ia melihat cucunya melindungi Yeonhee. Ia melihat tatapan mata mereka. Ia melihat air mata gadis itu. Lalu, ia mematikan layar dan menatap jauh keluar jendela. Aku hanya ingin kau bahagia, Jiwon, tapi apakah gadis itu benar-benar tulus? Ingatan masa lalu kembali menyeretnya. Dulu, suaminya pernah hampir menikahi wanita yang memanfaatkannya demi uang. Wanita itu sangat pandai berpura-pura baik. Mungkinkah Yeonhee juga sama? Gumamnya. Ia belum puas. Ia harus tahu dengan cara yang lebih dalam, lebih kejam, dan lebih jujur. Tes terakhir. Tes terbesar. Tes yang akan menentukan apakah gadis miskin itu layak menjadi cucu menantunya. Malam itu, Madam Han mengumpulkan seluruh keluarga besar. Aku ingin kalian menguji gadis itu, perintahnya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya salah satu bibi Jiwon. Buat dia terlihat buruk, fitnah dia, tekan dia, buat dia sampai titik terendah. Tujuan, jika dia bertahan tanpa memanfaatkan Jiwon, berarti dia tulus. Dan jika tidak, dia tidak pantas masuk keluarga Han. Semua orang mengangguk. Mereka mulai menyusun rencana. Mulai dari sabotase pekerjaan Yeonhee, menyebar rumor di kampus, hingga membuat masalah besar yang bahkan Jiwon tidak bisa selesaikan. Tanpa mereka tahu, rencana ini justru akan membuka rahasia terbesar Madam Han yang sudah ia simpan puluhan tahun. Malam itu, ruang rapat keluarga Han yang megah berubah menjadi arena konspirasi. Bibi-bibi, paman-paman, dan sepupu Jiwon berkumpul mengelilingi meja marmer panjang. Madam Han duduk di kursi paling depan, penuh wibawa. Ia menatap semua anggota keluarganya satu persatu. Tujuan kita sederhana, katanya datar. Kita ingin melihat apakah gadis itu memiliki hati yang benar-benar tulus. Sepupu tertua Han Dayang bertanya, "Seberapa jauh kita harus mendorongnya, Nenek?" Madam Han mengetuk mejanya pelan, sampai dia memilih antara dua hal, cucuku atau dirinya sendiri. Jika dia memilih meninggalkan Jiwon demi melindunginya, berarti cintanya benar. Mereka semua mengangguk, tapi tak semua memiliki niat baik. Sebagian ingin menjatuhkan Yeonhee karena gengsi. Sebagian lagi ingin melihat Jiwon patah hati. Ada pula yang ingin posisi pewaris. Maka, malam itu, rencana kejam dimulai. Keesokan paginya, Yeonhee datang ke toko roti tempat ia bekerja paruh waktu. Namun pemilik toko menatapnya dengan wajah muram. "Maaf Yeonhee, kamu tidak perlu datang lagi." "Kenapa, Pak? Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Pemilik toko menelan ludah.
Ada yang bilang, kamu memanfaatkan CEO Hansong untuk menekan bisnis kecil seperti kami. Mereka bilang, kamu mengancam. Katanya kalau kami tidak mempekerjakan kamu, toko ini bisa bangkrut. Apa? Yunhee pucat. Saya tidak pernah berkata begitu. Demi Tuhan, saya tidak akan melakukan. Aku tahu, aku percaya kamu. Tapi tekanan dari luar terlalu besar. Kami takut. Pemilik toko menutup pintu perlahan, meninggalkan gadis itu berdiri di trotoar dengan wajah kosong. Beberapa sepupuhan melihat dari jauh sambil tersenyum kecil. Ini baru permulaan. Di kampus, rumor baru menyebar cepat. Dia mengancam dosen biar nilainya bagus. Dia pakai koneksi CEO. Dia dipelihara keluarga Han. Beberapa mahasiswa memotret Yunhee diam-diam, lalu mengunggah foto diedit dengan caption menghina. Di kantin, saat Yunhee duduk, seorang gadis mendorong nampan makanan ke arah bajunya. Biur, sup panas tumpah ke seragamnya. Aduh, maaf, tanganku licin. Semua tertawa. Kalau CEO lihat, dia pasti marah. Atau kamu lapor ke neneknya lagi. Bisikan-bisikan itu membuat dada Yunhee terasa sesak. Namun ia tidak melawan. Ia hanya berdiri, menunduk, dan membersihkan bajunya. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, dan ia tidak ingin membuat Jiwon terlibat. Di kantor, Jiwon sibuk rapat. Namun tiap sedetik ia memikirkan Yunhee. Ia akhirnya mengirim pesan. Apakah kau baik-baik saja? Tidak ada balasan. Ia mengirim lagi. Jika ada yang mengganggumu, bilang padaku. Masih tidak ada balasan. Ia mulai gelisah. Tiba-tiba, Sekretaris Minso berkata, Pak, ada yang ingin bertemu Anda. Katanya dia teman dekat Anda. Siapa? Sebelum ia menjawab, seorang pria masuk tanpa izin. Pria tampan, memakai jas mahal, tersenyum percaya diri. Lama tidak bertemu, Jiwon. Jiwon memandangnya dengan tatapan dingin. Apa yang kau lakukan di sini, Kang Hyunmin? Hyunmin, anak pemilik perusahaan besar dan teman masa kecil Jiwon, duduk tanpa dipersilahkan. Aku dengar kau dekat dengan seorang mahasiswi miskin, katanya sambil tersenyum geli. Kupikir kau tidak pernah punya selera seperti itu. Jiwon mengepalkan tangan. Jaga bicaramu. Tunggu dulu, ini bukan soal selera. Hyunmin mengangkat alis. Tapi aku penasaran, gadis itu siapa? Dan kenapa kau, Han Jiwon yang anti cinta, bisa tertarik? Jiwon hampir memukulnya. Hyunmin tertawa kecil. Ternyata benar, kau menyukainya. Ia mendekat, suaranya merendah. Hati-hati, dunia kita tidak ramah untuk gadis seperti itu. Kalimat itu justru membuat Jiwon semakin yakin. Ia harus melindungi Yunhee, apapun caranya. Malam itu, berita besar meledak di internet. Gadis misterius dekat dengan pewaris Hansong tertangkap mencuri. Ada foto Yunhee sedang memegang dompet di kampus. Padahal sebenarnya ia sedang mengembalikan dompet milik mahasiswi lain. Judul berita palsu lainnya menyusul. Calon cucu mantu nenek miliarder ternyata penipu. Gadis miskin itu mengincar harta Hansong. Kampus Hehwa tuntut mahasiswi tertentu keluar. Semua portal gosip menggoreng berita itu. Kolom komentar penuh hinaan. Dasar miskin, cari tumpangan. Main cantik biar nikah sama CEO ya. Pasti dia penipu. Buang dia dari kampus. Yunhee gemetar membaca semuanya. Ia duduk di lantai kamar kecilnya, memegang kepala yang berdenyut. Napasnya tersengal-sengal. Dunia seolah runtuh menimpanya. Ponselnya bergetar. Dari Han Jiwon. Tapi ia tidak menjawab. Ia tidak mampu. Ia takut suara tangisnya terdengar. Di mansion, keluarga Han berkumpul untuk mendiskusikan perkembangan rencana mereka. Rumor-rumor itu bekerja dengan baik, kata Dayang. Toko roti sudah diancam, tambah paman. Kampus mulai menekan. Dalam 2 hari, gadis itu mungkin dikeluarkan. Madam Han mendengarkan semuanya tanpa ekspresi. Namun salah satu bibi berkata, "Tapi, Nenek, apa ini tidak terlalu kejam?" "Justru kejam itulah yang membuktikan ketulusan," jawab Madam Han pelan. "Tapi jika dia benar-benar tersakiti, nanti aku yang memperbaiki."
Namun di balik wajah tegasnya, ada goresan rasa bersalah yang perlahan muncul. Jika gadis itu benar-benar seperti aku dulu, apakah aku akan menghancurkannya? Ia menggeleng, tetap lanjutkan rencana. Semua orang mengangguk patuh. Beberapa jam kemudian, Jiwon menerima amplop hitam misterius di kantornya. Di dalamnya, foto Yoonhee di kampus membawa dompet, laporan palsu bahwa ia mencuri, rekaman editan yang menunjukkan ia mengancam orang. Sekretaris Minso berkata, "Pak, mungkin gadis itu tidak seperti yang Anda pikirkan." Jiwon menatap foto itu lama, napasnya berat. Tidak, suara Jiwon terdengar sangat tegas. "Saya tidak percaya ini." Minso mencoba lagi, tapi bukti bisa dipalsukan. Mata Jiwon setajam pisau. "Aku tahu siapa dia." Sekretaris Minso terdiam, namun foto itu tetap menusuk hati Jiwon. Ia ingin percaya pada Yoonhee, tapi dunia ini terlalu rumit. Pagi hari, halaman asramanya penuh wartawan. "Seo Yoonhee, tolong jelaskan. Kau mencuri demi menarik perhatian CEO? Kau benar-benar mau menikah dengannya?" Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan ke wajahnya. Yoonhee membeku, tubuhnya lemas. Saya tidak melakukan ini." "Kau bohong, ada bukti." Tangisnya pecah. Ia menunduk, melindungi wajahnya dengan tangan. Tiba-tiba, seorang menarik lengannya dan memeluknya erat. "Cukup, jangan sentuh dia." Semua menoleh. Han Ji-won. Dengan mata membara, ia memeluk Yoonhee untuk melindunginya. Wartawan terpaku. Ji-won mengangkat kepalanya, menatap mereka satu persatu. "Kulakukan ini hanya sekali," katanya dengan suara dingin. "Jika kalian terus meneror gadis ini, aku pastikan Hansong Group akan mengurus kalian secara hukum." Kerumunan langsung mundur. Tangan Yoonhee bergetar di dadanya. "Ji-won, kenapa? Kau datang." "Karena aku tidak akan membiarkanmu menghadapi dunia sendirian." Setelah keributan mereda, keduanya berjalan pelan di taman belakang kampus. Angin sore lembut, tapi hati Yoonhee terasa berat. Aku tidak ingin membuatmu bermasalah," ucapnya lirih. "Sudah kukatakan, aku tidak peduli." "Tapi kau CEO, reputasimu." "Aku bisa kehilangan reputasi, tapi aku tidak bisa kehilanganmu." Yoonhee berhenti. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Apa?" Ji-won menghela nafas panjang. Ini pertama kalinya ia mengungkapkan perasaan paling jujur selama hidupnya. "Aku tidak tahu kapan dimulai. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi ketika aku bersamamu, semuanya terasa benar." Yoonhee memejamkan mata, menahan air mata. Tapi ia tahu hidup tidak sesederhana itu. "Ji-won, kau harus menjauh." "Apa? Kalau kau dekat dengan saya, hidupmu akan hancur." Ji-won mencengkram bahu gadis itu. "Biarkan aku yang menentukan itu." Yoonhee menggigit bibir keras-keras, dan ia mengucapkan kalimat yang paling menyakitinya. "Lebih baik kau benci saya daripada terluka karena saya." Dari kejauhan, seseorang memotret pertemuan mereka. Senyum kecil penuh kebencian terpasang di wajahnya. Aktor gelap ini bukan dari keluarga Han, bukan karyawan kampus, bukan wartawan, melainkan orang yang memiliki hubungan dengan masa lalu Madam Han. Pria itu menatap layar ponselnya dan berkata, "Madam Han, akhirnya karma mengejarmu. Siapa dia? Kenapa ia terlibat? Apa rahasia masa lalu Madam Han?" Bab penuh ketegangan, konfrontasi, dan titik balik hubungan mereka. Hujan mengguyur halaman mansion keluarga Han ketika mobil hitam berhenti di depan pintu. John Ho turun dengan wajah tegang, sementara Aera mengikuti di belakangnya, memegang payung yang hampir terlepas dari pegangan karena angin yang menusuk. Malam itu berbeda, langit gelap, tapi suasana hati semua orang lebih gelap. Di ruang tamu mansion, Han Sumi, nenek miliarder yang menyamar sebagai pemulung, duduk diam dengan pakaian kasual, jauh dari penyamaran lusuhnya. Aura pemimpin kerajaan bisnis itu kembali, kuat, tenang, dan tajam. Namun kali ini, tatapannya penuh keraguan.
Saat Aira masuk, ia terpaku. Terlihat jelas betapa mewahnya interior rumah itu, sesuatu yang bahkan tidak berani ia bayangkan seumur hidup. Langkahnya goyah. "Nenek, ini rumah Anda?" "Ya, Aira, ini rumah keluarga kami, dan rumah yang mungkin akan menjadi milikmu suatu hari nanti." Aira lumelan ludah. Dunia yang selama ini ia kenal runtuh begitu saja. 2. Jonho menghadapi kemarahan nenek. Han Sumi berdiri, pelan tapi penuh wibawa. "Jonho, kau kecewakan aku." Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat jantung Jonho seakan berhenti. "Kau menyembunyikan statusmu, kau menyusahkan Aira, dan lebih parah lagi, kau menguji seseorang tanpa kejujuran dasar." Aira kaget. "Tunggu, apa maksud nenek menguji?" Jonho menunduk. "Aira, nenek memang berniat menguji calon cucu menantu. Tapi itu seharusnya aku jalankan dengan jelas. Aku malah memperburuk semuanya." Han Sumi menatap cucunya dalam-dalam. "Kau terlalu takut kehilangan sampai lupa bahwa hubungan tanpa kejujuran tidak akan bertahan." Aira menggigit bibir. Ia tak pernah melihat Jonho seperti itu, rapuh, kehilangan arah. Malam itu, mereka tidak langsung bicara. Aira meminta pulang. Ia butuh waktu. Di perjalanan pulang, Aira menangis diam-diam. Bukan karena kekayaan Jonho, bukan karena penyamaran, tapi karena kepercayaannya diremukkan orang yang mulai ia sayangi. Ketika sampai Indekos, ia memeluk lututnya di tengah kamar sempitnya. "Apa aku cuma bagian dari permainan keluarga kaya? Apa aku bodoh percaya padanya?" Air matanya tak berhenti. Keesokan paginya, dunia Aira makin terkejut. Han Sumi, dengan pakaian sederhana tapi tetap anggun, datang ke gang sempit tempat Aira tinggal. Semua tetangga heboh, pemilik kos sampai hampir pingsan. Aira keluar tergesa-gesa. "Nenek, kenapa datang ke sini? Ini tempat sempit." "Aku datang untuk meminta maaf." Aira membeku. Nenek itu memegang tangannya. "Aku menilai kau dari cara kau memperlakukanku waktu aku menyamar. Kau punya hati yang bersih, tapi aku lupa bahwa ujian juga bisa melukai." Aira menahan napas. "Aku tidak marah pada nenek, aku hanya bingung." Han Sumi tersenyum lembut. "Anakku, tidak semua orang kuat menghadapi keluarga kaya, tapi aku ingin kau tahu, aku sangat menyukaimu." "Kau berbeda dari banyak gadis yang mencoba mendekati cucuku." Aira menunduk malu. Tapi Jonho, dia menyembunyikan begitu banyak hal. Itu akan ia jelaskan sendiri, tapi kumohon beri dia kesempatan. Saat sore tiba, Jonho datang. Ia tampak kacau, rambut berantakan, mata merah. "Aira, bisakah kita bicara?" Aira terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk di taman kecil dekat kos. Jonho menatap tanah sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf, bukan karena aku kaya, bukan karena aku menyamar, tapi karena aku membuatmu merasa tidak dihargai." Aira menatapnya dengan mata berkaca. "Kenapa kau tidak bisa jujur sejak awal?" "Karena aku takut kau meninggalkanku kalau tahu siapa aku sebenarnya. Semua wanita yang mendekat ke hidupku selalu ingin sesuatu, kekayaan, status, koneksi. Aku tidak percaya siapapun, tapi kau membuatku ingin dipercaya." Hening, angin sore menyapu rambut Aira. "Lalu, apa posisiku sekarang, Jonho?" Ia mengambil napas panjang. "Orang yang ingin kubiarkan masuk ke hidupku, satu-satunya yang kubutuhkan untuk tetap waras." Hati Aira melemah, tapi belum sepenuhnya luluh. "Aku butuh waktu." Jonho mengangguk, menahan rasa sakit. "Aku akan menunggu, selama apapun itu." Di kampus, rumor mulai menyebar tentang kedekatan Aira dengan lelaki kaya misterius. Saat itu, hadir sosok baru. Choi Daniel, pewaris perusahaan teknologi raksasa dan sahabat lama Jonho. Tampan, cerdas, dan punya reputasi suka menolong mahasiswa kurang mampu. Ketika Daniel bertemu Aira di
perpustakaan, ia langsung tertarik dengan sifat sederhana Aera. "Kau Aera, aku sering dengar kau pekerja keras di kampus, senang bertemu." Aera mengangguk sopan. Yang ia tidak tahu, Daniel tahu tentang tes nenek miliarder, dan ia melihat kesempatan. Daniel mulai sering menawarkan bantuan. "Aku bisa antar pulang. Kalau butuh bantuan tugas, bilang saja." Teman John Ho adalah temanku juga. Aera awalnya menolak, tapi Daniel terlalu sopan untuk dicurigai. John Ho melihat mereka dari jauh suatu hari. Aera tertawa kecil saat Daniel bercerita. Jantung Da mencelos, tangannya mengepal. Daniel berjalan menghampirinya setelah Aera pergi. "John Ho, kau kehilangan kesempatanmu, sekarang giliranku." John Ho menatapnya tajam. "Jangan libatkan Aera dalam persaingan bodoh ini." Daniel tersenyum tipis. "Persaingan ini dimulai oleh nenekmu, dan aku tak pernah kalah." Hansumi yang bijaksana mulai merasakan gelombang baru dalam drama cucunya. John Ho, kau bisa kehilangan bukan hanya bisnis, tapi juga cinta. Daniel bukan hanya pewaris, ia ambisius. Dan ia melihat Aera sebagai akses pada harga dirimu. John Ho tertunduk. "Nenek, aku tidak tahu harus bertindak seperti apa agar tidak menekan Aera." "Kau tidak perlu menekan, kau hanya perlu mencintai dengan cara yang membuatnya merasa aman." Aera semakin berada di tengah, perhatian John Ho yang tulus, kebaikan Daniel yang menggoda, kasih sayang nenek yang membuatnya bingung. Hingga malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di antara dua pintu. Satu pintu bertuliskan cinta yang menakutkan tapi tulus. Satu lagi, ketenangan yang aman tapi penuh rahasia. Ia terbangun dengan hati berdetak. Ia tahu pilihannya di masa depan tidak akan mudah. Langit sore yang tenang menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Aera. Selama beberapa minggu terakhir, ia mencoba menjaga jarak dari John Ho dan Daniel, meski keduanya terus mendekat dari arah berbeda. Tapi hari ini, semua tak lagi sama. Pagi itu, kampus geger. Sebuah artikel muncul di portal gosip kelas menengah. Mahasiswi miskin diduga dekati dua pewaris kaya sekaligus. Foto yang dipasang. Aera sedang berjalan dengan John Ho di taman kampus. Aera sedang tersenyum saat Daniel membawakan buku perpustakaan. Meski sudut foto tampak memaksa, narasinya sangat menggiring opini. Komentar publik mulai bermunculan. "Mahasiswi miskin panjat sosial. Dia pasti tahu dua-duanya kaya. Kok bisa dapat perhatian dua pria elit begini?" Saat Aera membuka artikel itu, tangannya gemetar. Siapa yang memotret? Kenapa menyebarkan? Siapa yang menginginkan ini? Tiba-tiba, dunia kampus yang hangat terasa seperti arena pertarungan. Ketika berita itu sampai ke kantor pusat Han Corporation, John Ho langsung meninggalkan meeting penting. Ia memacu mobilnya langsung ke kampus. Namun di depan gerbang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Daniel berdiri bersama Aera, memberinya jas hujan karena hujan rintik mulai turun. Wajah Aera pucat, jelas ketakutan. Daniel menyadari John Ho datang. Ia menepuk bahu Aera seolah penuh simpati. "Aera, jangan terlalu dipikirkan. Biar aku yang urus semuanya ya." John Ho melangkah cepat. "Daniel, jangan sok jadi pahlawan." Daniel mengangkat alis. "Kau datang setelah semuanya terjadi?" "Terlambat, John Ho. Ini bukan waktunya bermain-main." "Siapa bilang aku bermain?" Tatapan Daniel berubah tajam, bukan lagi sahabat lama, tapi rival dalam segala hal. Di koridor kampus, bisik-bisik mengiringi langkah Aera. "Itu dia ceweknya CEO itu." Dan juga deket sama Daniel. "Gila, pinter banget naik status ya." Ada yang sengaja menabraknya. Ada yang diam-diam memotret. Ada yang melempar selebaran gosip ke meja kelasnya. Aera menggigit bibir, menahan tangis. Seseorang akhirnya berdiri di depan kerumunan itu, John Ho. "Siapapun yang menyebarkan rumor ini, berhenti sekarang. Aera bukan orang seperti yang kalian pikirkan." Para mahasiswa terdiam. Mereka tidak biasa melihat pria sekelas John Ho turun langsung. Tapi justru itulah masalahnya. Keterlibatan John Ho semakin memperburuk rumor. Di sore hari, Daniel menghubungi Aera. Ia mengajak bertemu di rooftop perpustakaan.
Aira, aku bisa menahan media. Aku bisa membuat artikel itu hilang. Tapi, kenapa kau melakukan semua ini untukku? Karena aku tulus, dan karena aku tidak ingin kau terluka oleh keluarganya John Ho. Aira menatapnya ragu. Aku tahu John Ho mencintaimu, tapi keluarganya, media, dunia mereka, itu tidak mudah. Aira menghela nafas. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Daniel menatapnya lekat. Kalau kau ingin tenang, pilih aku. Hatinya tercekat. Ada ketulusankah? Ada ambisikah? Atau keduanya? Hansumi memanggil investigator pribadinya. Beberapa jam kemudian, laporan tiba. Ia membacanya dengan tatapan berubah gelap. Faktanya mencengangkan. Artikel gosip itu dibuat oleh akun media yang diam-diam disponsori perusahaan kecil milik Choi Group, keluarga Daniel. Foto-fotonya diambil oleh fotografer freelance yang sering dipakai Daniel dalam kampanye sosialnya. Rumor di kampus dimulai oleh 2 mahasiswa yang menerima bantuan dana kegiatan dari yayasan atas nama ayah Daniel. Nenek mengepalkan tangannya. Daniel, aku tak menyangka kau bermain sejauh ini. Ia tahu ini bukan sekedar rivalitas. Ini serangan yang membidik cucunya dan calon mantunya. Ini perang. Malam itu, John Ho mengejar Daniel ke lounge elit tempat mereka biasa bertemu masa dulu. Suasana di dalam remang penuh musik jazz halus. Daniel duduk tenang dengan segelas wine. Apa kau menikmati drama kecilmu? Ah, jadi nenekmu sudah bicara? Daniel, kau sengaja menjebak Era. Daniel tersenyum dingin. John Ho, ini dunia bisnis. Kau punya apa yang harusnya milikku sejak dulu, pewaris Han Corporation, dan sekarang seorang wanita yang membuatmu jatuh cinta. Kau selalu punya segalanya. Aera bukan barang dagangan, jangan tarik dia ke dalam dendammu. Daniel bangkit, menepuk bahu John Ho. Aku hanya menunjukkan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang gratis, bahkan cinta. John Ho memukul meja. Jika kau sentuh Aira lagi, aku akan melawanmu sampai akhir. Daniel berbisik pelan. Sayangnya, aku sudah memulainya duluan. Pagi berikutnya, Aira bangun dengan suara notifikasi tak berhenti. Ketika ia membuka HP-nya, dunia runtuh. Sebuah video editan tersebar di semua platform. Potongan. Aira sedang menangis di koridor. Daniel merangkul bahunya. John Ho menatap mereka tajam. Aira tersandung dan Daniel menangkapnya. Disunting dengan musik dramatis dan judul besar. Cinta segitiga mahasiswi miskin, perebutan 2 pewaris kaya. Komentarnya makin parah. Dia benar-benar mainkan 2 cowok. Gila, ambisius banget. Kuliah gratis dan dapat jatah 2 pewaris. Aira menutup mulutnya, menahan jeritan. Tidak, bukan begini, bukan begini. Kakinya gemetar, dadanya sesak. Semua yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Saat John Ho tiba di kosnya, Aira sudah tidak ada. Pemilik kos berkata, dia pergi pagi-pagi sekali, nangis terus, kelihatannya sangat terpukul. John Ho merasakan kepanikan baru. Daniel muncul di ujung gang merapikan jasnya. Aira butuh seseorang yang tidak menyeretnya ke dunia berbahaya, John Ho. Jangan bilang kau. Aku hanya menawarkan tempat aman untuk sementara. Kau menculiknya? Tidak, aku hanya memberinya kenyamanan yang kau tidak bisa berikan. John Ho mendorongnya hingga hampir jatuh. Kalau sampai dia terluka, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Daniel tersenyum kecil, senyum seorang pria yang percaya ia sudah memenangkan babak pertama. Aira bersembunyi di rumah kecil milik teman kerja paruh waktunya. Ia menangis sepanjang hari. Semua pesan dibacanya. Dari John Ho, Aira, di mana kamu? Tolong kabari aku. Dari Nenek Han, anakku, bertahanlah, kami di pihakmu. Dari Daniel, aku bisa menghapus semua ini jika kau mau. Aira menutup wajahnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi kenapa aku jadi bulan-bulanan perang mereka? Ia menyalahkan dirinya, meski ia korban. Dan itulah saat hatinya mulai retak.
Sore itu, Hansumi datang ke tempat persembunyian Aera, ditemani bodyguard. Ia memeluk Aera erat, seperti memeluk cucunya sendiri. Aera, ini bukan salahmu. Kau hanya gadis yang ditarik paksa ke dunia kekuasaan. Air mata Aera pecah, jatuh ke bahu nenek. Hansumi mengusap rambutnya. Mulai sekarang, biar nenek yang melawan untukmu. Tatapan nenek berubah keras. Untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai, nenek miliarder turun tangan langsung. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut merasakan kekacauan yang menelan hidup Aera. Namun di dalam ruang keluarga luas mansion Hansumi, ketenangan palsu menyelimuti. Nenek duduk di kursi utama, tangannya menggenggam tongkat kayu antik. Auranya bukan lagi wanita tua yang menyamar jadi pemulung, tapi penguasa kerajaan bisnis yang siap berperang demi orang yang ia percaya pantas diperjuangkan. Nenek mengadakan pertemuan tertutup dengan Dewan Han Corporation dan penasehat hukum keluarga. Daniel Choi dan keluarganya sudah melewati batas, ujar nenek dengan dingin. Salah satu penasehatnya berkata, "Madam, jika kita buka bukti manipulasi media mereka, itu bisa menjadi skandal nasional. Choi Group bisa runtuh." Itu risikonya, balas nenek. Tapi mereka menyeret seorang mahasiswi tak bersalah untuk memukul cucuku. Itu tak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana dengan John Ho? Tanya seorang direktur lain. Nenek menarik napas panjang. Jika Aera hancur, John Ho akan ikut hancur. Dan aku tidak mau kehilangan keduanya. Semua orang terdiam. Keputusan sudah diambil. Di malam itu, John Ho akhirnya mendapatkan lokasi Aera dari pengurus yayasan tempat Aera bekerja paruh waktu. Ia datang tergesa-gesa, rambut basah oleh hujan. Aera sedang duduk di tepi jendela rumah temannya, mata bengkak. Saat melihat John Ho, nafasnya tercekat. "Aera, aku sudah gila mencarimu," John Ho mengucap dengan suara serak. Aera menunduk. "Aku butuh waktu, John Ho." John Ho melangkah mendekat. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menanggung ini sendiri. Semua ini salahku. Seharusnya aku bisa melindungimu." Aera menggeleng pelan. "Tidak. Salahku juga karena membiarkan diriku dekat dengan dunia yang terlalu besar untukku." Perkataan itu menusuk hati John Ho. "Apa kau menyesal mengenalku, Aera?" Hening panjang. Hujan makin deras. "Tidak," Aera berbisik sambil menangis. "Tapi aku takut." John Ho memeluknya, erat, gemetar, seolah takut kehilangan. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Seseorang yang tersenyum miring. Daniel. Di kantor pusat Choi Group, rapat keluarga berlangsung. Ayah Daniel, Choi Gun-ho, pengusaha kejam yang dikenal licin, menatap layar besar berisi grafik saham Han Corporation. "Kita sudah membuat Han Family goyah. Rumor soal cucunya menurunkan citra perusahaan mereka," ujar Gun-ho. Daniel duduk tenang, memutar cincin di jarinya. "Belum cukup. Selama John Ho masih punya Aera, dia masih punya alasan untuk bertahan." Ayahnya menatap Daniel dengan alis terangkat. "Untuk seorang wanita kelas bawah, kau terlihat terlalu terobsesi." "Untuk seorang wanita biasa," jawab Daniel dingin. "Dia satu-satunya yang bisa membuat John Ho kehilangan fokus." Gun-ho tertawa pendek. "Anakku, kau selalu cemburu pada John Ho sejak kalian kecil." Daniel mengepalkan tangan. "Ini bukan cemburu, ini balas dendam atas semua tahun aku dianggap nomor 2. Dan gadis itu akan kuambil darinya, bukan karena aku mencintainya, tapi karena dia mencintai John Ho." Senyum sang ayah mengeras. "Bagus, kita menyerang titik paling lemah, hati." Keesokan harinya, nenek mengirim mobil untuk menjemput Aera. Aera datang dengan ragu. Ia disambut hangat oleh nenek, bukan sebagai calon pengantin, tetapi sebagai gadis yang sedang terluka. "Aera sayang, duduklah. Hari ini, aku ingin kau tahu satu hal. Kau bukan sendirian." Aera menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan.
Nenek, aku tidak tahu apakah aku kuat menghadapi semua ini. Nenek menggenggam tangannya. Kau kuat karena kau tidak menyerah. Kelemahanmu adalah bukti bahwa kau manusia, bukan boneka dunia kaya. Aira terisak. Tapi reputasi Jonho, keluargamu, biarkan nenek urus. Kau fokus pada dirimu dulu. Untuk pertama kalinya, Aira merasakan sosok keluarga yang belum pernah ia punya. Saat Aira hendak pulang, sebuah amplop putih ditemukan terselip di bawah pintu mobilnya. Isinya, tinggalkan Jonho, atau keluargamu akan tahu rahasia ayahmu. Aira terdiam. Rahasia ayahnya, ia tidak punya banyak keluarga. Ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil. Apa yang orang-orang itu tahu? Aira langsung gemetar. Nenek melihat wajah Aira berubah pucat. Ada apa, Nak? Tidak apa-apa. Nenek langsung tahu Aira berbohong. Tapi ia tidak memaksa. Untuk saat ini. Di malam yang sama, Jonho menerima laporan lengkap dari investigator keluarga. Ia membaca setiap halaman sampai tiba di bagian akhir. Nama perusahaan kecil yang membiayai portal gosip itu, nama tim fotografi, nama penerima transfer, semuanya menunjuk ke Daniel Choi. Jonho meremas laporan itu. Daniel, kau sudah mati di mataku. Ia keluar rumah saat malam gelap, masuk ke mobil, dan memacu kendaraan ke gedung Choi Group. Di rooftop gedung pencakar langit Choi Group, tempat favorit mereka waktu kecil, Jonho menunggu Daniel. Daniel datang dengan langkah santai, seperti menikmati drama yang ia ciptakan. Kau terlihat berantakan, Jonho, ujar Daniel. Kau pikir ini permainan? Kau seret Aira, kau hancurkan hidupnya. Daniel mendekat. Kau punya semuanya sejak lahir, aku tidak, dan sekarang, aku mengambil satu-satunya hal yang membuatmu kuat. Jonho menarik kerah Daniel dan mendorongnya ke dinding. Sentuh dia lagi, Daniel, dan aku bersumpah aku akan menghancurkanmu. Daniel tidak takut, justru tersenyum. Sayangnya, kau sudah terlambat. Apa maksudmu? Wanita itu mulai meragukanmu, bukan? Dan setelah ini, dia akan benar-benar meninggalkanmu. Jonho terpana. Apa yang kau lakukan, Daniel? Daniel membisik. Aku memberinya kebenaran tentang ayahnya. Wajah Jonho berubah muram, pucat, panik. Tidak, kau tidak mungkin. Daniel menepuk bahu Jonho dan berbalik. Selamat menikmati babak berikutnya. Malam itu, Aira duduk sendirian di kamar kos yang sepi. Ia membuka amplop ancaman. Di dalam, terdapat foto lama ayahnya bersama seseorang yang tidak pernah ia lihat. Dan tulisan di balik foto. Ayahmu bukan orang yang kau pikir. Aira menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Apa maksud semua ini? Tiba-tiba HP-nya berdering. Nomor tak dikenal. Aira mengangkat pelan. Aira, kau harus keluar dari hidup Jonho kalau tidak ingin masa lalu keluargamu dibongkar semua. Siapa ini? Orang yang ingin menyelamatkanmu dari kehancuran. Apa yang kalian inginkan? Sederhana, kau putuskan hubungan dengan Jonho dan semuanya selesai. Sambungan terputus. Aira memeluk dirinya sendiri, runtuh ke lantai. Air matanya tak berhenti. Aku harus pergi dari hidupnya. Di 3 tempat berbeda, Aira menangis sambil menatap foto ayahnya. Daniel menonton berita sambil menyeringai puas. Nenek merencanakan langkah balasan. Jonho memacu mobilnya menuju Aira. Masing-masing berada di ujung ketegangan yang sama. Perang baru dimulai. Dan Aira adalah pusatnya. Hujan turun deras malam itu, mengubah halaman rumah sakit menjadi kabut kaca. Min Seo baru selesai menjalani pemeriksaan lanjutan. Dokter bilang pemulihannya cepat, tapi tetap harus istirahat. Aira duduk di bangku luar koridor, menggenggam tangan sang nenek. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena merasa bersalah. Seolah semua ini terjadi akibat hidupnya memasuki dunia yang bukan untuknya. Tepat saat ia mengusap punggung tangan Min Seo, pintu koridor terbuka. Daniel datang. Dengan setelan jas rapi dan payung hitam masih berembun hujan. Langkahnya tenang. Terlalu tenang.
Aira langsung berdiri. Apalagi yang kau mau? Suaranya dingin. Daniel tersenyum tipis. Menjenguk, atau itu dilarang sekarang? Sehun muncul beberapa detik kemudian dari arah lift, wajahnya tegang. Mundur dari mereka, Daniel. Daniel tidak mengindahkan. Ia menatap Min Seo yang masih terbaring. Aku hanya ingin memastikan kondisinya stabil, karena pada akhirnya semuanya akan kembali padaku. Aira mengepalkan tangan. Sehun melangkah maju, siap memukul, tapi Aira menggeleng cepat. Ia tidak ingin masalah lebih besar di rumah sakit. Daniel menatap ke arah Aira, tatapan yang membuat siapapun merasa diselami sampai dasar. Aira, kau benar-benar tidak tahu siapa dirimu ya, bisiknya. Aira mengerutkan dahi. Aku tahu siapa aku. Tidak, Daniel tersenyum sinis. Kau hanya tahu separuhnya. Sehun, jangan mulai lagi. Daniel, jika nenekmu tidak berkata jujur sekarang, aku akan... Cukup, Min Seo membuka mata perlahan, tapi suara itu tegas. Semua terdiam. Nenek tua itu memandang Daniel dengan aura seorang ratu yang terbangun. Ini urusan keluargaku, kau tidak berhak mengungkap apapun. Daniel menyipitkan mata. Tapi, aku berhak jika itu menentukan masa depan Sehun. Sehun melangkah cepat, kau sentuh Aira, atau hal-hal yang menyangkut keluarganya. Aku pastikan kau tidak keluar dari perusahaan hidup-hidup. Daniel tertawa pelan. Kau pikir kau bisa menghentikanku. Sehun, kau itu baik, terlalu baik. Dunia bisnis tidak butuh orang seperti dirimu. Aira tidak tahan lagi. Apa sebenarnya kau inginkan dariku? Daniel menatapnya, lalu sebentar ke arah Sehun. Jawabannya sederhana. Aku ingin memastikan bahwa perempuan yang berdiri di samping pewaris M Group bukan gadis tanpa latar belakang jelas. Kau membawa ancaman. Ancaman apa? Aira bersuara serak. Daniel menatapnya lebih dekat, hampir berbisik. Ancaman masa lalu keluargamu sendiri. Aira gemetar. Min Seo tiba-tiba duduk, menarik napas panjang. Keluar, Daniel. Kali ini suaranya bukan permintaan, tapi perintah. Daniel menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum pelan. Baik, tapi ingat Nona Aira, kebenaran tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia keluar dengan langkah dingin. Sehun segera memeluk Aira yang goyah. Jangan dengarkan dia. Aira, aku di sini. Aira menelan sesak di dadanya. Sehun, apa aku benar-benar membahayakanmu? Sehun memegang wajahnya. Kau adalah satu-satunya hal yang membuat hidupku berarti. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aira memejamkan mata dan menangis dalam diam. Malam itu, Min Seo meminta bicara empat mata. Aira, ada sesuatu yang harus nenek tunjukkan. Ia membuka kotak kecil dari tas pribadinya. Sebuah cincin tua, terbuat dari emas putih dengan ukiran simbol keluarga tradisional. Ini milik ibumu, ucap Min Seo. Aira membeku. Kenapa? Kenapa nenek punya ini? Min Seo menghela napas panjang. Karena ibumu pernah bekerja untuk keluarga kami, lama sekali sebelum kau lahir. Aira menutup mulut, menahan gemetar. Jadi, Daniel tahu sesuatu tentang masa lalu itu. Ya, tapi bukan semuanya. Min Seo menggenggam tangan Aira dengan lembut. Sebelum ibumu pergi, dia menitipkan ini pada nenek. Dia bilang, suatu hari kau harus menerimanya sendiri. Aira menangis tanpa suara. Min Seo melanjutkan, kau bukan ancaman bagi keluarga Sehun. Justru, kau bagian dari masa lalu yang selama ini disembunyikan orang lain. Siapa? Aira bertanya lirih. Nenek tidak bisa menyebut namanya sekarang, tapi dia ada. Dan dia hidup. Aira menahan napas. Siapa orang itu, Nek? Min Seo menatapnya tajam. Orang yang paling ingin melihat hubunganmu dengan Sehun hancur. Di sisi lain kota, Daniel duduk di ruang kerjanya, menatap foto Aira yang ia ambil diam-diam di perusahaan. Di meja, terdapat dua berkas penting, laporan keuangan yayasan tempat ibu Aira dulu bekerja, riwayat rekam jejak perusahaan saingan M Group.
Ia menggabungkannya menjadi satu file. Jika Sehun tidak bisa kuhancurkan lewat perusahaan, ia tersenyum miring. Aku akan melakukannya lewat perempuan itu. Teleponnya bergetar. Seseorang di ujung telepon berkata dengan suara datar, "Kami siap memulai tahap kedua." Daniel mengangguk. Mulai besok, kita tarik semua perhatian media pada masa lalu gadis itu. Ia mematikan telepon. Kau sudah memenangkan hati Sehun Aera. Ia menyeringai tipis. Tapi, aku hanya perlu satu kebenaran untuk menghancurkanmu. Sehun akhirnya pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Ia berjanji kembali sebelum pagi. Aera duduk sendiri di ruang inap, memandangi cincin ibunya. Kenapa cincin ini terasa seperti awal bencana? Ia memegangnya perlahan. Apa sebenarnya yang terjadi dulu, Ibu? Sesaat kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan tak dikenal masuk. Kau pikir dia akan tetap mencintaimu setelah tahu siapa orang tuamu sebenarnya? Unknown. Aera langsung memegang dadanya. Matanya melebar. Siapa yang tahu soal ibunya? Dan dari luar jendela rumah sakit, seseorang berdiri mengawasinya sambil memegang telepon. Bayangan itu tersenyum. Sementara itu, Sehun tiba di rumah dan langsung membuka laptop. Ia tidak bisa tidur, tidak sebelum semuanya jelas. Ia mulai mencari arsip lama, dokumen lama yayasan, hingga laporan tahun ketika Ibu Aera menghilang. Satu nama muncul berulang kali, sebuah nama yang tidak pernah ingin ia lihat lagi. Sehun membeku, napasnya terhenti. Tidak mungkin. Nama itu, nama orang yang bahkan keluarganya sendiri sembunyikan. Nama orang yang dulu menghancurkan perusahaan ayahnya. Nama orang yang kini berhubungan langsung dengan masa lalu Aera. Sehun menutup wajah dengan pucat. Aku harus melindunginya sebelum semuanya pecah.